Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan? Apa kabarnya semua di sana? Saya harap semuanya baik-baik saja. Nah, hari ini kita kesempatan untuk membahas tentang materi yang kedua, yaitu berhubungan dengan e-commerce. Jadi masih ada hubungannya dengan yang materi kemarin. Kita kemarin membahas tentang bisnis online. Nah, hari ini kita membahas dengan skala yang lebih besar lagi, yaitu kita membahas tentang e-commerce. Artinya apa itu e-commerce? E-commerce artinya electronic commerce, yang mana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah perniagaan elektronik. Nah, apa yang dimaksud dengan perniagaan elektronik? Apakah hanya kita membahas tentang penjualan barang dagang atau jasa saja? Tidak. Ini materi yang lebih luas daripada bisnis online. Kalau bisnis online kemarin itu masih ada di tahap mikro. Nah, untuk kali ini kita membahas dalam skala yang lebih besar lagi, yaitu makro. Nah, untuk di e-commerce itu tidak hanya menjual barang dagang, tapi jasa government, yaitu maksud saya jasa yang diberikan oleh government, kemudian content creator, kemudian business to business, artinya dari produsen ke produsen. Nah, itu kita bahas tuntas ke dalam materi e-commerce. Nah, lalu mungkin dari sebagian saudara akan bertanya, lalu apa Pak kita membahas ini, materi ini? Fungsinya apa? Apakah ada nilai lebih buat saya? Sementara saya ini hanya seorang mahasiswa saja, yang mana untuk memikirkan hal tersebut masih jauh dari bayangan saya, Pak. Nah, itulah yang saat ini harus segera pangkas dari pikiran-pikiran saudara. Kenapa? Di era sekarang, masalah kemajuan teknologi, kemudian kesempatan untuk berkarya yang lebih lagi, kita belajar yang lebih jauh daripada yang menjadi umur kita sekarang, itu tidak terbatas oleh waktu dan usia. Karena apa? Semuanya berhak untuk belajar. Kalau saudara belajar lebih cepat dari saat ini, artinya saudara satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman saudara. Yang artinya apa? Ketika teman saudara masih di tahap yang biasa, saudara sudah di kesuksesan yang jauh lebih cepat daripada saudara. Maksud saya lebih cepat daripada diri Anda sendiri. Nah, jadi materi ini kita akan belajar seluk-beluk dunia bisnis melalui online, tapi tidak hanya terbatas bisnis online saja atau marketplace yang seperti saat ini saudara kenal, yaitu dari Instagram, dari website dan sebagainya. Ini lebih luas lagi. Karena sesuai dengan judul, e-commerce sebagai solusi bisnis masa depan, artinya ambil contoh dari saat ini yang kita sedang terjangkit corona. Nah, itu membuat kita memaksa untuk selalu menjual apapun dari rumah, yaitu dengan cara online. Nah, berkaitan dengan kasus saat ini, maka saya bisa mengatakan e-commerce sebagai solusi masa depan, yaitu saudara. Nah, jadi seperti apakah materi tersebut? Jadi materi ini tidak hanya berguna untuk masa depan, tapi berguna juga untuk mata kuliah ini. Apakah akan diujikan? Kalau saya merasa perlu, akan saya ujikan. Nah, jadi seperti biasa, jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Dan jangan lupa saudara untuk itu, pencet tombol merah, yaitu subscribe. Yang belum subscribe, ayo siapa? Silahkan subscribe dulu. Video ini tidak akan dimulai sebelum saudara subscribe. Nah, kalau sudah, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik, tidak perlu lama lagi. Mari kita simak videonya dan selamat belajar untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya di kelas online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e-commerce. E-commerce seperti apa? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah slide. Jadi saya harap saudara tidak skip video ini dan saya mohon saudara untuk menonton sampai akhir. Karena apa? Karena materi ini dan materi yang kemarin nantinya akan saya jadikan materi kuis. Karena untuk mengasah ingatan saudara,
alangkah baiknya kita kuis sebentar saja, yang penting bisa bermanfaat untuk ke saudara. Nah, e-commerce seperti apa? Nah, e-commerce itu adalah kata lain dari electronic commerce. Artinya seperti yang saya ungkapkan di awal, yaitu perniagaan elektronik. Kenapa saya bilang sebagai solusi bisnis masa depan? Karena di masa depan itu tidak ada perdagangan yang tatap muka. Kalau zaman sekarang atau zaman dulu, kalau orang akan melakukan transaksi jual beli ya harus ketemu, atau kalau bahasa sekarang COD, cash on delivery. Itu sudah tidak zamannya lagi. Karena apa? Kita terbatas oleh ruang lingkup satu daerah dan satu lingkungan. Terus kalau kita ingin menjangkau yang di luar pulau, di luar daerah, bahkan di luar negeri, itu tidak bisa. Nah, dengan adanya e-commerce yang tidak melulu hanya membahas tentang bisnis online, itu nanti akan kita kupas tuntas dalam materi ini. Nah, baik, seperti apa materinya? Mari kita lanjutkan, dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Mari. Nah, jadi untuk slide kali ini saya menggunakan gambar yang tampak tidak nyambung, tapi tidak apa-apa karena ini berupa gambar kopi, supaya saudara tetap terjaga sampai akhir slide nanti, harapan saya. Nah, jadi pengertian dari electronic commerce itu adalah perniagaan elektronik. Jadi perniagaan elektronik itu segala sesuatunya yang dijalankan dengan media online. Nah, kenapa harus dengan media online? Karena ya, kalau kita jualan dengan online gak ada cara lain selain menggunakan internet. Nah, lalu menjadi pertanyaannya, apakah perlu kita jalankan? Nah, sejalan dengan perkembangan manusia atau kita saat ini, sarana berdagang itu selalu senantiasa berubah. Kenapa berubah? Coba saudara bayangkan pada zaman dulu atau zaman Nabi, orang jual beli mengandalkan barter atau ditukar. Nah, kalau pada zaman dulu barter itu tidak mengenal bentuk value-nya. Barang yang kita tukar apakah sama value-nya dengan yang barang yang kita miliki, itu kita nggak bisa mengukur. Jadi pada zaman itu oleh bangsa Persia dibuat semacam value, pengukuran value, yaitu dengan alat tukar, ya itu berupa uang. Nah, sehingga dengan adanya uang itu kita bisa tahu berapa besaran barang yang akan kita beli diukur berdasarkan dengan nilai mata uang. Nah, pada era sekarang, yaitu perdagangan antar Asia atau bahkan dunia, yang mana negara kita juga sudah tergabung dalam AFTA atau kita bisa menyebut ASEAN Free Trade Asia. Nah, jadi dengan adanya perdagangan global atau perdagangan yang tidak hanya mencakup satu daerah, maka dengan adanya e-commerce ini diharapkan kita bisa menembus ruang batas dan waktu. Yang mana sebenarnya e-commerce itu adalah pengertian pengertian makro dari bisnis online. Jadi tidak hanya membahas tentang barang dan jasa. Nah, lalu apakah perlu kita menjalankan? Jawabannya sangat diperlukan sekali. Karena apa? Coba saudara bayangkan pada era masa pandemi sekarang. Semuanya serba online. Semua bisnis yang mengandalkan offline atau mengandalkan tatap muka akan kelihatan menurun omsetnya, atau kita bisa bilang sangat sepi. Karena apa? Semuanya sekarang mengandalkan online. Mau nonton film tidak perlu datang ke XX1 atau bioskop manapun. Sekarang jaringan TV berbayar atau video berbayar yaitu Netflix meningkat tajam. Dan semuanya sekarang kalau kepengen beli menggunakan jasa online. Jadi ini adalah suatu titik balik yang seharusnya saudara mulai tangkap
peluangnya, yaitu mulai belajar e-commerce. Nah, e-commerce seperti apa yang akan kita pilih? Nah, mari kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Jadi media jualannya itu apa sih sebenarnya? Yaitu media jualannya adalah menggunakan jaringan internet. Karena seperti yang saudara pelajari sekarang, saudara sekarang belajarnya menggunakan daring atau dalam jaringan. Dengan adanya daring atau internet ini, saudara yang mohon maaf rumahnya jauh di ujung atau pelosok sana bisa kita jangkau menggunakan internet. Tapi untuk saat ini tidak semua daerah bisa menjangkau internet. Contohnya untuk penugasan saya beberapa kali saya mengatakan silahkan saudara mengumpulkan atau absensi dari jam segini sampai jam segini. Atau silahkan kumpulkan soal ujiannya dalam jangka waktu sekian jam. Tapi masih ada yang memberikan alasan kepada saya, Pak, mohon maaf, di tempat saya jaringannya di bawah Edge atau di bawah 8G. Berarti saya harus pergi ke kota atau mungkin bahkan ada yang mengatakan saya harus naik genteng, Pak, supaya bisa mendapatkan sinyal. Nah, jadi perkembangan jaringan internet belum merata, tapi itu hanya sepersekian kecil. Kalau saudara tidak menggunakan jaringan internet, maka jangkauan pangsa pasar saudara adalah lingkungan sekitar atau satu daerah tersebut, sehingga menjadi sangat terbatas. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Jadi keunggulan dari e-commerce itu apa sebenarnya? Nah, jadi keunggulannya itu internet sebagai jaringan publik, yang mana sebagai jaringan publik itu kita bisa mengatakan mereka murah, cepat, dan mudah. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, mahal Pak menggunakan Telkomsel. Iya, memang Telkomsel mungkin ada beberapa yang mengatakan mahal. Tapi dengan jaringan atau kekuatan sinyal yang dia miliki, itu menjadi compare yang masuk akal juga gitu loh. Nah, tapi ada juga beberapa provider yang tidak Telkomsel pun masih dikatakan murah. Tapi secara overall, e-commerce atau internet itu menjadi sarana untuk menjalankan bisnis atau kegiatan apapun yang berbasis internet menjadi murah. Coba sekarang bayangkan ketika saudara mau membuka toko kelontong atau toko pengadaan apapun, saudara sewa kios. Coba saudara hitung kalau sewa kios selama setahun aja, dengan kios ukuran 3x4 lah, nggak usah gede-gede. Coba di kota saudara, berapa kira-kira sewa kios? Kalau pengalaman saya, sewa kios ukuran 5x9 meter untuk saat ini di daerah yang cukup ramai jalannya, di daerah dekat Hotel Bintang 5, pengalaman saya itu kurang lebih saat ini, tahun ini 2020, sebesar 20 juta rupiah. Itu 1 tahun. Nah, tinggal dikalikan saudara akan kontrak berapa tahun. Dari biaya sewa sudah kelihatan. Habis itu saudara akan ada namanya biaya setup atau menata ulang atau menata ruang tata letak dari bisnis saudara. Pasang mebel, pasang kelistrikan, menata desain bentuk tempat jualan, itu semua juga menggunakan biaya. Lalu gimana kalau nggak pakai itu? Ya nanti tokonya menjadi tampak tidak enak dipandang. Saudara jualan roti tapi cuma ditaruh di rak-rak plastik, mohon maaf, dibanding saudara masuk ke suatu toko ditata dalam etalase kaca-kaca yang bagus, pencahayaan yang bagus, kemudian ruangannya wangi, ber-AC, saudara pasti ketika Anda punya uang,
akan milih toko tersebut. Itu sudah bentuk psikologis yang tidak bisa kita tawar lagi. Nah, jadi efek visual itu juga menjadi pertimbangan ketika kita akan membuka suatu bisnis offline, baik itu jasa ataupun dagang. Nah, kalau saudara menggunakan media internet atau landing page atau homepage dan sebagainya, atau mungkin saudara jualan menggunakan media Instagram atau menggunakan Facebook Ads atau bahkan menggunakan YouTube, saudara tidak mengeluarkan biaya setup tadi. Contohnya, ketika jualan di Instagram, cukup gunakan kamera yang sangat jahat. Karena apa? Itu akan membuat daya tarik produk yang saudara foto menjadi tampak bagus. Apakah itu perlu biaya mahal? Tidak. Paling biayanya di membeli kamera jahat tadi. Oh, kamera jahat mahal, Pak. Ya, jangan beli yang mahal. Kamera jahat dari negara Cina kan banyak. Mohon maaf, untuk kategori kamera jahat-jahat itu, lensa yang wide angle dan sebagainya itu kan ya paling kurang lebih 2 juta sekian lah. Masih bisa mendapatkan kamera yang setara dengan iPhone 11. Nah, apakah mahal dibandingkan sewa kios 20 juta tadi? Tidak. Untuk buka lapak di Instagram, apakah perlu bayar? Kalau saudara ingin mendapatkan porsi yang premium, bayar, perlu, iya. Untuk iklan di marketplace Facebook Ads yang bisa segmented ke beberapa calon pembeli, bayar jelas. Tapi iklan di Facebook Ads itu bisa dari 5.000 sampai tak terbatas. Even saudara cuma mau iklan sebentar aja atau tidak mau membayar, ada gratis kok marketplace di Facebook itu. Terbukti saudara ingin membuka lapak tidak perlu bayar, atau membuka lapak di OLX atau Bukalapak. Kalau ingin tidak ada highlightnya, yaitu ditayangkan di atas atau dikasih priority itu, kalau saudara ingin paket yang basic saja kan nggak perlu bayar. Nah, artinya menjadi murah, cepat, dan mudah. Nah, untuk penyimpanan, misalkan saudara akan mengupload beberapa barang-barang jualannya itu tadi, kalau saudara itu menggunakan toko offline, maka akan ada namanya biaya gudang dan perawatan. Tapi kalau menggunakan media online, ya semua itu tidak perlu, karena semua foto-foto saudara disimpan dalam cloud. Cloud itu apa? Kalau kita mengartikan cloud itu awan. Nah, berarti kita mikirnya awan itu kan ada di awang-awang sana. Nah, artinya itu tidak untouchable, artinya tidak bisa tersentuh oleh kita. Artinya bentuknya tidak physically kelihatan. Kalau menyimpan dalam bentuk hard disk, kelihatan dan touchable. Nah, artinya ini kita mengambil bahasa dari asing. Itu database saudara itu disimpan di jaringan internet tadi. Nah, jaringan internet tadi disimpan dalam satu kesatuan di server sana yang kita namakan big data. Artinya di situ semua data pengguna kita atau pengguna online itu disimpan ke dalam satu satuan server atau kita namakan big data. Nah, itu di kantor pusatnya. Nah, apakah kita perlu bayar untuk menyimpannya ke sana? Tidak. Kalau mengambil paket basic ya tidak perlu. Tapi kalau mengambil paket yang premium baru saudara bayar. Nah, mari kita lanjut. Ruang lingkup dari electronic commerce yaitu bisa saudara lihat di situ. Nah, sambil dilihat, sambil dipelajari, apakah ada kata-kata yang aneh di situ? Ada nggak kira-kira? Saya rasa tidak ada. Karena ruang lingkup electronic commerce itu ya mencakup teknologi jelas, marketing and new consumer process jelas, itu dalam proses pemasaran dan menjaring
proses konsumen. Secara economically jelas e-commerce itu sebuah solusi ekonomi. Kemudian information value adding sebagai nilai tambah informasi, jelaslah. Kalau saudara ingin menjadi media jualannya sebagai content creator, yaitu sebagai sebuah value adding information atau information value adding, sama aja dibolak-balik. Sebagai nilai tambah informasi yang satu langkah lebih maju dibandingkan ketika saudara jualannya lewat offline. Jadi e-commerce itu kalau saya ringkas dari awal itu segala sesuatunya, entah itu masalah sosial, masalah ekonomi, atau mungkin pelayanan, atau apapun itu kegiatan yang seharusnya dijalankan dengan offline atau yang biasanya dilakukan oleh harus tatap muka. Contohnya ketika di Dispenduk Capil itu mengurus KTP itu harus tatap muka. Seharusnya kalau menggunakan electronic commerce, saudara mau tidak perlulah datang ke Dukcapil. Foto ya udah foto dari rumah pakai aplikasi yang backgroundnya sudah otomatis gitu. Misalkan bayar, tidak perlu bayar kan, gratis. Nah, kemudian market making, service infrastructure. Nah, ini saya rasa mudah ya. Mari kita lanjutkan. Keuntungan electronic commerce. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perusahaan, konsumen, dan bagi masyarakat umum. Kalau penjabaran bagi perusahaan, yaitu untuk memperpendek jarak, kemudian perluasan pasar, kemudian perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi. Dengan kata lain, e-commerce ini bagi perusahaan bisa mempercepat pelayanannya ke pelanggan dan pelayanannya itu lebih responsif, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan seperti contohnya nih, kertas, biaya pos, kemudian percetakan. Sehingga kalau kita bisa memangkas biaya-biaya tadi, bisa meningkatkan pendapatan. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan menggunakan jaringan e-commerce, contohnya begini deh, ketika akan mengadakan penjualan yang mana ya dia juga punya toko offline, contohnya seperti Matahari dan sebagainya lah, itu ada kan toko offline-nya. Tapi kalau kita membuka di jaringan online-nya, itu calon pembeli tinggal memilih dari galeri yang mereka buat dalam website atau landing page dan sebagainya. Sehingga bisa membuat efisiensi juga bagi konsumennya, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke sana, tidak perlu mengeluarkan biaya jajan ketika capek milih-milih keliling toko dan sebagainya. Dan responsif artinya ada semacam itu helper. Jadi kalau di toko itu ada namanya pramuniaga. Nah, jadi kalau di di media online itu ada helper juga. Helpernya itu yang dia bertugas seperti customer service. Misalkan satu customer service mereka menghandle 5 konsumen. Nah, 5 konsumen itu mereka handle melalui komunikasi melalui WhatsApp. Nah, jadi lebih responsif karena setiap orang menghandle 5. Apakah susah? Kalau sudah terbiasa enggak. Nah, jadi apa kebutuhannya bisa diberikan solusi real time saat itu oleh CS online tadi. Nah, yang mana itu bisa membuat semacam atmosfer baru bagi konsumen belanja dengan cara praktis. Nah, misalkan kan ada nih beberapa di daerah kota tertentu, kita mau cari barang yang barangnya hanya dijual di kota lain, misalkan di Jakarta, itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya pesawat sampai ke Jakarta, tidak perlu
mengeluarkan biaya penginapan, biaya makan dan sebagainya, dan itu bisa kita jangkau dari daerah kita. Enak bagi perusahaan, enak juga bagi konsumennya. Nah, kalau tadi sudah dijawab, berarti bagi konsumen jelas dong, berarti ini sebagai sebuah solusi karena saudara tidak mengeluarkan biaya transportasi dan sebagainya. Yang jelas dengan adanya e-commerce, saudara diuntungkan dalam segi kemudahan transaksi elektronik. Nah, bagi masyarakat umum, jelas ini dengan adanya e-commerce saudara nggak perlu kemana-mana. Contohnya ketika masa pandemi sekarang, itu dengan adanya e-commerce berarti mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Kemudian bisa meningkatkan kualitas SDM. Kok bisa meningkatkan kualitas SDM, Pak? Nah, contohnya gampangnya begini nih. Ketika seorang akan menggunakan media Instagram untuk jualan atau menggunakan media YouTube untuk jualan, pasti seseorang dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut dan memaksimalkan Instagram atau Facebook Ads sebagai media jualan. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia mau nggak mau harus kursus. Ketika mau jualan lewat YouTube, tidak bisa videografis, tidak bisa editing, tidak bisa lighting, tidak bisa menggunakan kamera, maka mau nggak mau harus kursus juga. Nah, dengan adanya kursus, artinya dia meningkatkan kemampuan soft skill-nya. Berarti SDM-nya, kemampuannya naik. Nah, dengan adanya kenaikan soft skill, ada efek buruk, yaitu orang yang tidak bisa maka akan tereliminasi. Nah, mulai terjadi semacam evolusi dari yang dulunya tidak bisa jadi bisa. Juga ada namanya seleksi alam. Orang yang tidak bisa dan ketinggalan dan tidak mau belajar, maka akan ketinggalan. Nah, jadi ini ada semacam keunggulan kompetisi yang bagus. Orang berlomba-lomba untuk bisa. Nah, saya yakin dengan adanya pandemi ini seharusnya menjadi sebuah kompetisi bagi saudara untuk gimana caranya meningkatkan kemampuan tanpa harus tatap muka. Nah, materi ini adalah materi yang sangat menarik yang saya garis bawahi, dan nanti akan saya buatkan konten khusus untuk saudara semuanya. Tidak terbatas untuk mata kuliah ini saja, tapi semuanya yang berhubungan dengan pandemi dan bagaimana kita mensiasati pandemi. Yang dulu mengatakan ini sebuah kemerosotan, kita mencoba menjadi sebuah peluang yang harus kita tangkap segera. Nah, seperti apa? Doakan saja proses produksinya lancar sehingga saya bisa cepat launching di channel ini yang nantinya bisa menjadi media pembelajaran saudara di rumah. Nah, mari kita lanjut. Nah, ternyata selain keuntungan, electronic commerce ini ada kerugian juga. Kerugiannya seperti apa? Kerugiannya yaitu meningkatkan individualisme. Nah, kok bisa dengan adanya kemajuan teknologi malah menciptakan individualisme? Nah, tentu saja kemajuan teknologi pasti akan diiringi oleh sebuah kerugian. Kemajuan teknologi Android pasti ada kerugian, yaitu sangat tidak terbatasnya anak-anak kecil di bawah umur menggunakan jaringan teknologi untuk kepentingan non-faedah. Nah, saudara bisa jawab sendiri. Nah, lalu hubungannya individualisme dengan electronic commerce adalah apa? Nah, ketika saudara menggunakan electronic commerce,
sudah bisa dipastikan saudara tidak akan ketemu tatap muka langsung dengan calon pembeli atau calon penjualnya. Yang artinya itu ada faktor psikologis, saudara cuman hanya bisa berkomunikasi lewat dunia maya. Apakah berbeda? Berbeda. Ketika saudara hanya ketemu lewat dunia maya, ngomongnya lancar banget, kayak tidak ada malu dan groginya sama sekali. Tapi ketika ketemu malah tidak keluar satu kata pun. Nah, itu contohnya ketika apa coba? Pasti saudara bisa menjawab kan? Nah, kenapa tidak keluar satu kata pun? Malu, deg-degan, ya ada faktor ketakutan, tidak pede. Nah, ya itulah penjual yang hanya menjual lewat online. Ketika dia menjual jualannya itu offline, pasti ada rasa malu. Karena apa? Calon pembelinya kelihatan. Ada rasa takut salah lah. Apakah ngomongnya kepleset-pleset lah. Nah, sama halnya dengan saya. Ketika terbiasa mengajar saudara ketemu tatap muka, nah sekarang diharuskan mengajar lewat online yang tidak tatap muka, atau belajarnya kayak sekarang dengan media YouTube, saya ngobrol sendiri pakai kamera. Kayaknya lebih mudah sebenarnya ya, tapi ternyata tidak benar sama sekali. Untuk satu scene video saya take berapa kali, karena apa? Wah kayak nggak pas. Aduh, tadi mau ngomong apa jadi kelupaan gitu. Jadi satu video yang saudara tonton itu saya memerlukan proses 2 hari proses take shoot. Artinya take gambarnya saya memerlukan waktu 2 hari. Kalau saya lagi sedikit perfeksionis. Nah, padahal kalau di kelas ya udah ngomong aja. Kayak kita ngomong sama temen. Nah, saudara kan terlihat. Nah, saya terbiasa ngomong visual. Lawan bicaranya kelihatan. Nah, jadi lancar aja. Karena kita terbiasanya gitu. Giliran sekarang ngobrolnya lewat dunia maya, malah jadi ngerasa bener gak ya? Nah, jadi proses video yang saudara tonton mungkin 30 menit, 40 menit. Nah, itu prosesnya sangat panjang. Belum diproses editing, dikasih pernak-pernik atau apapun, biar saudara ndak bosen ngelihatnya, biar saudara ndak ngantuk. Karena apa? Yang dulunya ketemunya visual sama saya, sekarang hanya mendengarkan suaranya saja. Nah, jadi ada semacam pembiasaan. Kemudian terkadang menimbulkan kekecewaan. Kenapa kok kecewa? Nah, contohnya ketika saudara membeli sebuah baju, contohnya gambarnya bagus, tapi ketika sampai di tempat bahannya panas, atau mungkin modelnya tidak sesuai dengan yang dipakai. Di iklan tampak bagus, tapi giliran dipakai sama kita kok jadi sama aja gitu loh, nggak berubah kadar ganteng atau cantiknya. Nah, ya memang modelnya sudah ganteng dari sananya, udah cantik dari sananya, mau dia apa-apain ya sama aja kayak gitu. Mau dikasih baju sobek-sobek, kalau dasarnya memang dia rupawan, ya tidak masalah. Yang salah adalah saudara percaya dengan gambarnya. Nah, itulah, yaitu menimbulkan kekecewaan. Lalu bagaimana di Indonesia e-commerce ini? Saya jawab masih 50-50, artinya separuh. Karena apa? Kurangnya trust dari konsumen. Kalau di Amerika sana, penjualan online itu mereka modalnya itu bukan eksistensi atau jumlah follower, tapi integritas mereka terhadap barang yang mereka jual. Mereka memastikan
barangnya itu dalam kondisi sempurna dan sesuai dengan apa yang mereka tawarkan melalui gambar. Sehingga di Amerika sana orang percaya banget ketika akan membeli barang. Karena apa? Sellernya itu memegang teguh pada kepercayaan. Karena dengan kepercayaan itu akan menimbulkan repeat order, akan beli lagi di tokonya tersebut. Nah, ini yang pentingnya edukasi kepada calon konsumen. Nah, kita ini kadang beli barang sesuatu tiba-tiba malah barangnya tidak nyampe. Jadi saya pernah beberapa kali beli barang lewat online, sudah saya selesaikan pembayarannya, tapi sampai sekarang barangnya tidak pernah nyampe. Nah, berarti kan dia tidak trusted, tidak bisa dipercaya, sehingga membuat saya berpikir, wah, kalau beli online ini memang selalu ujung-ujungnya ditipu. Nah, akhirnya saya termasuk salah satu orang yang tidak terlalu percaya ketika beli barang melalui online, hanya gara-gara satu oknum tadi. Nah, ini kita jabarkan ada 10 macam bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Jangan khawatir, ini slide terakhir. Jadi mari kita konsentrasi sebentar. Jadi e-bisnis yang ada di Indonesia yang normal itu ada 10. Yang pertama, e-bisnis tipe. Jadi itu semacam bentuk bisnis seperti B2C, business to consumer, artinya bisnis yang mana berhubungan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada business to business, B2B, artinya produsen ke produsen atau produsen ke distributor, sehingga dari distributor mereka akan menyalurkan ke end user, yaitu konsumen. Atau government to government atau business to government, artinya pemerintah yang menggunakan media online sebagai bentuk pelayanan mereka. Contoh, SIM online itu kan menggunakan jasa online sebagai bentuk pelayanan Korlantas untuk melayani saudara dalam pengurusan SIM. Kemudian community. Community itu semacam saudara membuat toko offline yang dibuatkan membernya. Nah, pernah nggak saudara belanja contohnya di Matahari? Ada namanya membership. Fungsinya apa? Ketika saudara membuat member, maka saudara akan mempunyai akses ke dalam sistem operasional mini mereka yang isinya itu produk jualan semua. Biasanya akan diarahkan ke APK Play Store. Di situ nanti kalau ada barang-barang promo, saudara akan mendapatkan priority pertama untuk mendapatkan informasi. Jadi semacam komunitas yang isinya adalah anggota-anggota dari pembeli-pembeli kita yang selama ini belanja di kita, sehingga kalau punya membership biasanya ketika akan membeli barang mendapatkan tambahan potongan biaya. Kemudian konten. Nah, konten ini ya semacam seperti media yang saudara lihat sekarang, yaitu YouTube, yaitu sebagai wadah kita untuk berjualan atau melakukan, ya saya sedang service coaching klinik seperti ini, ya ini sebagai sebuah konten yang mana tidak terbatas ruang dan waktu. Saya bisa memberikan materi saya ke saudara walaupun jarak kita ada puluhan kilo atau mungkin ratusan kilometer dari rumah saya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian teknologi device itu APK atau aplikasi yang berbasis di Android, di iOS. Nah, jadi aplikasinya itu memudahkan saudara untuk melakukan apapun. Contohnya seperti yang saudara download kemarin,
teman bisnis, kemudian kasir. Nah, itu kan semacam teknologi device yang dibuat oleh arsitek teknologi sehingga saudara bisa gunakan. Kan gratis, Pak. Iya, memang gratis, tapi kalau saudara ingin yang lebih one step lebih maju dibandingkan yang basic, saudara akan dikenai berbayar. Artinya menjadi sebuah pemasukan bagi developer teknologi tadi. Nah, kemudian access channel itu seperti contohnya Innovation, layanan TV berbayar yang mana bisa saudara melihat tayangan dari manapun, atau mungkin Netflix, atau ya pokoknya sebuah tayangan yang menjadi berbayar. Kalau saudara mau nonton ya saudara harus daftar ke sana. Kemudian selanjutnya yaitu regulation, artinya peraturan online dari pemerintah. Contohnya apa? Nah, itu pajak. Saudara mau lihat peraturan perpajakan online? Bisa. Di tingkat kabupaten melihat segala macam kegiatan Pak Bupati. Saudara mau melihat laporan keuangan dari kabupaten. Saudara mau melihat apapun, segala bentuk kegiatan atau informasi dari pemerintah, bisa saudara akses melalui jaringan internet. Jadi sudah semakin terbuka government kepada publik yang ingin mengakses segala macam kegiatan yang terjadi di kantor pemerintahan mereka. Nah, kemudian organization itu adalah portal kampus yang saudara gunakan, atau saudara biasa sebut SIAKAD atau sistem akademik. Nah, itu ya memang untuk mengembangkan ini institusi harus bayar. Nah, jadi yang kita sebagai developer mendapatkan jasa membangun portal tadi. Nah, portal tadi dibuat bukan untuk mencari laba, tapi sebagai sebuah sarana untuk memudahkan mahasiswanya ketika akan melakukan misalnya KRS, kemudian mengakses tugas dari dosen contohnya, atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan akademik, itu tidak harus datang ke kantor program studi. Jadi kalau zaman dulu saya mau ngapa-ngapain harus datang ke prodi, sehingga beban dari prodi makin overload lah. Nah, dengan adanya sistem portal atau SIAKAD ini, maka memudahkan pekerjaan dari prodi dan memudahkan saudara ketika akan menginput apapun yang berhubungan dengan kegiatan akademik menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, kemudian change strategi. Nah, itu contohnya adalah rapat online untuk mengambil keputusan strategis. Medianya internet, alatnya Zoom, Webex, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh pengambilan keputusan yang cepat. Bisnis proses ya jelas itu alur bisnis yang dari offline ke online. Kemudian sistem approach, yaitu pendekatan sistem ya semacam segala sesuatunya yang menggunakan pendekatan sistem akan menjadi ramah lingkungan. Jadi kita berbisnis yang ramah lingkungan, bebas polusi dan bebas apapun, tidak perlu bayar lokasi dan tidak perlu bayar biaya promosi yang lebih mahal, dan semuanya menjadi lebih mudah menggunakan sistem approach. Nah, akhirnya sampailah di detik-detik akhir presentasi kita. Saya sedikit sisipkan kalimat penyemangat buat saudara. Mempelajari ini bukan semacam hal yang tidak berguna. Sangat berguna sekali untuk saudara saat ini dan masa depan. Dan selalu ingat kata-kata malas sama dengan ketinggalan.
Tidak mau belajar artinya tidak mau sukses. Saudara tidak perlu bermimpi besok akan, kaya raya, sukses. Tapi kalau saat ini masih banyak malesnya, makanya mimpinya tolong ditunda. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka harus ada pengorbanan yang besar. Itu sudah menjadi hukum alam. Nah, pada akhirnya kita sampai di ujung video. Terima kasih saudara sudah menonton video saya. Semoga saudara menjadi lebih bermanfaat karena mendapatkan tambahan ilmu baru. Semoga ilmu barunya bermanfaat untuk sekarang dan masa nanti. Dan semoga saudara di rumah selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa saudara untuk tinggalkan like dan subscribe jika saudara belum subscribe. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Semoga kita ketemu lagi di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.